Film dibuka dengan diperlihatkannya Babang Tampan yang adalah seorang kepala geng Yakuza sedang mentato tubuhnya di salah satu gudang tua. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya menerima sebuah amplop yang berisikan pasir hitam. Looks like sand. Yep. Sand. Pak tua yang mentato tubuh kepala geng Yakuza itu langsung terdiam dan mengatakan bahwa kejadian ini juga pernah terjadi di tahun lalu, di mana sekumpulan orang yang menerima pasir ini dibantai habis oleh bayangan hitam di dalam kegelapan. Pada kejadian itu, meski telah ditikam oleh ninja, Pak tua ini berhasil selamat karena kelainan posisi jantung yang dialaminya sejak lahir. Sontak penjelasan Pak tua yang ketakutan itu membuat anggota geng Yakuza tertawa karena menganggapnya sebagai lelucon, namun tiba-tiba kemudian kita berpindah ke kota Berlin. Terlihat seorang penyidik bernama Mika yang sangat antusias mengajak temannya seorang polisi bernama Ryan untuk menangani kasus pembunuhan oleh kawanan ninja. Dari informasi yang dikumpulkan Mika, klan ninja pembunuh bayaran bernama Ozunu lah yang menyebabkan kekacauan ini. Terbukti dari semua kasus yang muncul memiliki satu kesamaan, yaitu transaksi antar negara senilai 100 kg emas. Akan tetapi, Ryan tidak percaya dengan semua penjelasan Mika karena baginya ninja tidak memiliki tempat di dunia modern. Di tempat lain, tokoh utama di film ini bernama Reizo yang hendak melaundry pakaiannya bertemu dengan wanita cantik yang meminta bantuan kepadanya. Reizo yang menyadari bahwa wanita itu adalah seorang ninja menanyakan dari klan mana wanita itu berasal. What clan are you from? I don't understand. Merasa penyamarannya diketahui oleh Reizo, Reizo pun diserang oleh wanita itu. What I could come up with and I found this. Di sebuah taman di tengah kota Berlin, Ryan menemui Mika dan menjelaskan bahwa ia mendapatkan informasi dari temannya yang berada di Berlin tentang pembunuhan para politikus pada masa Cold War yang dilakukan secara primitif oleh Klan 9 atau nama lain dari Klan Ozunu. Pada saat ini, Ryan mulai percaya dengan penjelasan Mika. Sepulangnya dari rumah laundry, Reizo kembali ke rusuhnya dan pada saat ini ia teringat akan masa kecil ketika ia pertama kali bergabung dengan klan Ozunu. Pada saat inilah nama Reizo diberikan kepadanya oleh pemimpin klan yang bernama Ozunu. Di klan ini, Reizo dan anak-anak lainnya dilatih dengan sangat keras untuk menjadi seorang ninja. Tak hanya itu, Ozunu juga memperlihatkan kepada para bocil ini tentang kemampuan penyembuhan yang menjadi kelebihan dari klan Ozunu. This is the power of the Ozunu clan. Suatu malam, Reizo yang dicambuk kakinya oleh Ozunu karena mencoba untuk menyelinap keluar diobati oleh seorang gadis bernama Kiriko. Kiriko adalah anak yang bernasib sama dengan Reizo, di mana ia adalah anak yatim piatu yang dicuri oleh Ozunu untuk dilatih menjadi ninja dan meneruskan klan Ozunu. Meski telah jauh dari pemimpin klan, Reizo tetap melatih kemampuannya biar tetap slay. Bahkan ia mampu melakukan vertical push-up di atas paku. Anjay. Di tempat lain, Mika menemui istri dari salah satu politisi Rusia yang menjadi korban klan Ozunu bernama Sabatin. Di sana, sang istri mengatakan bahwa sang suami yang mengetahui pembantaian oleh klan Ozunu meningkatkan pengamanan di rumahnya dengan memasang lampu dan CCTV di setiap sudut, dan memasang kunci ganda semua pintu rumahnya. Pada kesempatan ini, Nyonya Sabatin memberikan sebuah kotak peninggalan suaminya yang berisikan foto-foto dan semua informasi tentang ninja, serta sebuah kaset hasil rekaman CCTV yang dengan sangat jelas memperlihatkan Reizo membunuh ninja yang menghabisi nyawa Tuan Sabatin. Who are you? Sementara itu, Reizo yang sedang melatih kemampuan menggunakan senjatanya teringat waktu ia dikalahkan oleh saudaranya Takeshi. Sebagai hukuman karena kekalahannya, Ozunu memberikannya rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Here is your test, Reizo. Di tempat lain, Mika yang penasaran dengan sosok Reizo didatangi oleh agen Rusia bernama Zabransi yang kebetulan juga menemui Ryan. Work a lot with Agent Maslow, that right? Yeah, I got a surprise visit too.
Merasa ada yang aneh, Ryan mengajak Mika bertemu dan mengatakan kepada Mika untuk berhati-hati karena takut semua yang diceritakan Mika terjadi pada mereka berdua. Namun tanpa mereka sadari, seseorang memoto mereka dari kejauhan. Mika yang masih penasaran dengan klan ninja membaca buku yang ia dapat dari Tuan Sabatin tentang klan 9 atau secara global dikenal sebagai klan Pasir Hitam. Di buku itu dijelaskan bahwa klan ini ditemukan oleh seorang penjelajah bernama Ibnu Batuta di abad ke-50. Penjelajahan Ibnu Batuta yang membawa anak yatim piatu ini tiba di sebuah pegunungan bersalju dan klan 9 menyambut mereka semua dan menyuguhkan pertarungan anak berumur di bawah 10 tahun sebagai hiburan. You must see with the mother in your eyes. Klan ninja ini mengajarkan anak-anak untuk menjadi kejam dan tak peduli pada lawan-lawannya. Suatu ketika Kiriko memperoleh goresan di pipinya hanya karena ia menolak menghukum saudara-saudaranya yang kalah duel dengan dirinya. Kejadian ini membuat Kiriko tak tahan dan berencana untuk kabur dari klan Ozunu. Di malam berikutnya, secara diam-diam Kiriko mencoba untuk kabur dari klan ini. Reizo yang mengetahui aksi Kiriko ini juga diajak ikut pergi dengannya untuk melihat kehidupan baru. Akan tetapi Reizo menolaknya karena baginya klan Ozunu adalah hidupnya. My life is here. Setelah melatih teknik bertarungnya, Reizo menerima informasi bahwa klan Ozunu sedang memburu Mika. Mika yang tidak menyadari bahwa ia telah menjadi target klan Ozunu berikutnya ditemui oleh Ryan dan diberikan sepucuk senjata oleh Ryan untuk jaga-jaga. Karena Ryan tahu bahwa mereka sedang diburu oleh para ninja ini. Sesampainya di apartemen, seluruh blok apartemen Mika mengalami pemadaman listrik dan ia pun menerima surat cinta dari klan Pasir Hitam. Untungnya Reizo tiba tepat waktu dan berhasil membunuh ninja yang memburu Mika. Dan karena Mika telah dijadikan target selanjutnya, maka Reizo meminta Mika untuk ikut dengannya. They're coming. Who? Run, little brother. Run. Di perjalanan, Reizo menceritakan semua yang ingin Mika ketahui tentang ninja dan klannya, termasuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Reizo lantaran kekasihnya Kiriko tertangkap dan dibunuh oleh kakak sepupu guruannya yaitu Takeshi. Pengkhianatan ini dilakukan Reizo di saat ia ditugasi oleh Ozunu membunuh seorang anak dari klan mereka yang berusaha kabur. Namun bukannya membunuh anak itu, Reizo malah melakukan ini. Setelah apa yang dilakukan Ozunu kepadanya, Reizo ingin membunuh Ozunu dan hanya Mika lah yang bisa membantu Reizo. Mika, for Christ's sake, I've been calling you for hours. Di saat keadaan dirasa aman, Mika menghubungi Ryan untuk menceritakan semua yang menimpanya dan apa yang telah Reizo lakukan kepadanya. Singkat cerita, mereka bertemu di sebuah lapangan dan tiba-tiba Doesn't look like a killing machine to me, sir. Ryan dan pasukannya membawa Reizo ke sebuah gudang tua yang dijadikan markas militer dan menahan Reizo di sana. Di tempat ini, Ryan memberikan sebuah alat pelacak kepada Mika untuk jaga-jaga jika ia bertemu dengan para ninja. Tanpa mereka sadari, klan Ozunu terus memburu mereka hingga ke gedung itu. They're already in the room. Beruntungnya Mika berhasil membebaskan Reizo tepat sebelum salah satu ninja membunuh mereka. Demi alasan keselamatan, Mika disuruh pergi bersembunyi ke dalam mobilnya sementara Reizo berusaha melawan para ninja ini.
Di saat Raizo sedang sibuk melawan para ninja, tiba-tiba mobil Mika diserang oleh sekumpulan ninja. Meski Raizo adalah seorang ninja yang OP, namun jumlah ninja dari klan Ozunu yang sangat banyak membuatnya kewalahan dan memilih untuk menghindar. Tentu saja Takeshi yang ahli dalam memburu terus memburu Raizo hingga ke jalan raya. Beruntungnya, Raizo yang terluka parah berhasil diselamatkan oleh Mika dan kabur dari sana. Sesampainya di penginapan, Mika mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya kepada Raizo yang pada saat itu sedang terkapar karena luka parah yang dialaminya. Sekaligus meminta maaf karena memberikan alat pelacak yang diberikan oleh Ryan tadi kepadanya. Tanpa membuang waktu, Mika pun segera meninggalkan Raizo yang terluka sendirian untuk dibawa oleh para ninja ini. Singkat cerita, para ninja yang berhasil menemukan Raizo memutuskan untuk tidak membunuhnya di tempat, melainkan membawanya ke hadapan Ozunu agar dihabisi oleh pemimpin klan itu. Setelah mendapatkan sinyal dari alat pelacak, Ryan dengan segera menyiapkan pasukan khusus dan bergerak menuju lokasi di mana alat itu berada. Sementara itu, Raizo yang dibawa menuju markas klan Ozunu merapalkan mantra dari klan itu, dan dengan kerennya luka-lukanya sembuh dengan cepat. Setibanya di hadapan Ozunu, pemimpin klan ini mengatakan bahwa Raizo adalah anak kebanggaannya yang suatu saat nanti akan menggantikan dirinya. Namun sayangnya, ia telah mengkhianati klan Ozunu dan harus mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Raizo pun diikat ke sebatang kayu dan ia lagi-lagi merasakan sakit yang dulu pernah diberikan kepadanya sewaktu kecil, namun dengan berkali lipat dari apa yang ia rasakan dulu. Pada saat ini Takeshi melihat sebuah alat pelacak yang jatuh ketika Raizo muntah darah dan pasukan militer berhasil menemukan markas klan Ozunu dan menyerang tempat itu untuk melenyapkan semua ninja. Siapa sangka Raizo yang terluka mendengarkan semua perkataan Mika tadi dan rencananya yang menggunakan alat pelacak itu. Setelah dilepaskan oleh Mika, Raizo bertemu dengan Takeshi dan beberapa ninja di sebuah ruangan. Di sini Raizo dengan kerennya menghabisi para ninja ini dan tibalah duel antara ia dan Takeshi. Pada duel ini, Takeshi kembali mengingatkan Raizo waktu ketika ia menghabisi nyawa Kiriko yang membuat Raizo sangat marah. Setelah berhasil membunuh Takeshi, Raizo yang penuh amarah segera menemui Ozunu untuk membalaskan semua dendamnya. Duel antara ayah dan anak ini pun terjadi, di mana Ozunu mampu dengan mudah menyerang Raizo yang penuh dengan amarah. Di tengah pertarungan, Raizo menjelaskan bahwa Ozunu bukanlah ayahnya dan klan Ozunu bukanlah keluarganya. Tak hanya itu, ia menganggap semua hidupnya dimulai setelah ia berhasil membunuh Ozunu. Di saat Raizo kewalahan menghadapi Ozunu, tiba-tiba Mika menembak Ozunu dari belakang. Kejadian ini membuat Raizo sangat marah dan ia menggunakan jurus yang sama yang digunakan oleh Ozunu untuk mengalahkan ketua klan ini. Dengan tewasnya Ozunu, Raizo membawa tubuh Mika ke hadapan Ryan dan mengatakan bahwa Mika akan baik-baik saja karena posisi jantung yang tidak berada di tempat semestinya. Film pun ditutup dengan diperlihatkannya Raizo teringat akan kenangan cipokannya dengan Kiriko sebelum ia kabur dari sana. Raizo pun memanjat dinding tempat Kiriko melarikan diri dulu. Dan di tempat itu, Raizo melihat sunset dan kehidupan yang dimaksud oleh Kiriko, dan film pun tamat. Demikianlah ulasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir.
Kalau suka dengan karya kami, kalian bisa bantu like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.